Dortmund catat 14 laga tanpa kekalahan. King MU catat 4 kemenangan beruntun. Arsenal catat 44 laga kandang tanpa kalah. Lamine Yamal pemain muda paling gacor. Halo Soccer Mania, kembali lagi dengan Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Final Piala Asia Futsal 2026 mempertemukan Indonesia versus Iran di Indonesia Arena. Laga berakhir imbang 5-5 hingga extra time sebelum Indonesia kalah 4-5 dalam adu penalti. Gol Indonesia dicetak oleh Reza Gunawan di menit ke-7, Israr Megantara, brace, Samuel Eko dan 1 gol tambahan di masa extra time. Sementara Iran membalas lewat Hussein Tayyebi, Said Ahmad Abbasi, hat-trick, dan Mahdi Karimi. Hasil ini membuat Indonesia harus puas sebagai runner-up, sementara Iran keluar sebagai juara Piala Asia Futsal 2026. Indonesia harus puas menjadi runner-up Piala Asia Futsal 2026. Meski begitu, torehan ini menjadi sejarah baru. Posisi runner-up menjadi capaian terbaik Indonesia sepanjang sejarah ikut serta Piala Asia Futsal. Sebelumnya, Indonesia bahkan cuma mentok di perempat final. Hasil runner-up juga sudah menunjukkan progres luar biasa Ahmad Habibi dan kawan-kawan. Setelah juara Piala AFF 2024 dan SEA Games 2025, finish kedua di Piala Asia sudah memperlihatkan timnas futsal Indonesia naik kelas. Sementara Iran makin menegaskan dominasinya sebagai raja futsal Asia. Iran berhasil mempertahankan gelar yang direbutnya 2 tahun lalu di Thailand. Total sudah 14 gelar dikumpulkan Iran sejak turnamen ini digelar pertama kali tahun 1999. Mereka bahkan menguasai 7 edisi pertama sebelum terhenti di 2009. Selain Iran, cuma Jepang yang pernah jadi juara sebanyak 4 kali. Ini bukti tim Meli memang rajanya futsal di benua kuning. Nantes versus Lyon pada pekan lanjutan Ligue 1 berlangsung di markas Nantes. Lyon pulang dengan kemenangan tipis 1-0. Gol sematawayang Les Gunes dicetak Pavel Sult pada menit ke-25 setelah memanfaatkan bola muntah dari situasi sepak pojok. Lyon juga harus bermain dengan 10 orang setelah Endrick diganjar kartu merah di babak kedua. Dengan hasil ini, Lyon berada di posisi ketiga klasemen dengan 42 poin, sedangkan Nantes tertahan di posisi ke-16 dengan 14 poin. RC Lens versus Rennes pada lanjutan Ligue 1 berlangsung di markas Lens. Tuan rumah membalikan keadaan dan menang 3-1. Rennes sempat unggul lebih dulu lewat Esteban Le Paul menit ke-8. Lens kemudian merespon melalui Odsone Edouard pada menit ke-41 sebelum Ruben Aguilar membawa Lens berbalik unggul menit ke-56. Gol penutup dicetak Alan Saint-Maximin di menit ke-78. Berkat hasil ini, Lens kokoh di puncak klasemen dengan 49 poin, sedangkan Rennes berada di posisi ke-6 dengan 31 poin. Borussia Mönchengladbach menjamu Bayer Leverkusen pada pekan ke-21 Bundesliga di Borussia Park. Duel kedua tim berakhir sama kuat 1-1. Tuan rumah unggul lebih dulu lewat Yannick Engelhardt menit ke-10 sebelum Leverkusen menyamakan skor melalui gol bunuh diri Philipp Sander jelang turun minum. Kevin Dix tampil penuh sebagai starter Mönchengladbach. Hasil ini menempatkan Mönchengladbach di posisi ke-12 klasemen dengan 22 poin, sementara Leverkusen berada di peringkat kelima dengan koleksi 36 poin. Wolfsburg versus Borussia Dortmund pada lanjutan Bundesliga berlangsung di Volkswagen Arena. Dortmund pulang dengan kemenangan tipis 2-1 dari markas tuan rumah. 2 gol Dortmund dicetak Julian Brandt pada menit ke-37 dan Serhou Guirassy menit ke-87. Wolfsburg sempat menyamakan kedudukan lewat Konstantinos Koulirakis menit ke-52. Hasil ini menjaga Dortmund di peringkat kedua klasemen Bundesliga dengan 48 poin dari 21 laga. Wolfsburg tertahan di posisi ke-15 dengan 19 poin. Borussia Dortmund memperpanjang catatan tanpa kekalahan menjadi 14 pertandingan beruntun di Bundesliga musim ini. Rangkaian tersebut tercatat setelah Dortmund meraih sejumlah hasil positif sejak awal kompetisi, termasuk kemenangan atas Köln, Augsburg, Bayer Leverkusen, hingga Union Berlin, serta beberapa kali hasil imbang melawan Stuttgart dan Eintracht Frankfurt. Dortmund telah memainkan 21 laga dengan 14 kemenangan, 6 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Tim asuhan Niko Kovac juga membukukan 43 gol serta kebobolan 20 kali.
Genoa versus Napoli pada lanjutan Liga Italia berlangsung di Stadion Luigi Ferraris. Napoli pulang membawa kemenangan 3-2. Napoli sempat tertinggal lebih dulu lewat penalti Ruslan Malinovskyi di menit ketiga. Højlund menyamakan skor menit ke-20 sebelum Scott McTominay membawa Napoli unggul 2-1 semenit berselang. Genoa membalas melalui Lorenzo Colombo menit ke-57, namun Højlund memastikan kemenangan Napoli lewat titik putih di injury time. Hasil ini membuat Napoli menempati posisi ketiga klasmen dengan 49 poin. Genoa masih berada di peringkat ke-14 dengan 23 poin. Manchester United versus Tottenham Hotspur pada lanjutan Premier League digelar di Old Trafford. Setan Merah mengamankan kemenangan 2-0 di hadapan pendukung sendiri. Tottenham harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-29 setelah Christian Romero mendapat kartu merah. 2 gol MU dicetak oleh Bryan Mbeumo pada menit ke-38 dan Bruno Fernandes di menit ke-81. Kemenangan ini membawa MU mantap di peringkat keempat klasmen Liga Inggris dengan 44 poin. Sementara Tottenham tertahan di posisi ke-14 dengan 29 poin. Manchester United mencatat 4 kemenangan Liga secara beruntun untuk pertama kalinya sejak Februari 2024. Berdasarkan laporan statistik Squawka, rangkaian hasil positif itu dimulai dengan kemenangan 2-0 atas Manchester City, lalu 3-2 saat pertandingan ke markas Arsenal, dilanjutkan 3-2 melawan Fulham, dan terbaru menang 2-0 atas Tottenham Hotspur. Kemenangan atas Tottenham juga menjadi yang pertama bagi United sejak Oktober 2022. Catatan ini menunjukkan peningkatan konsistensi permainan tim di bawah asuhan Michael Carrick. Arsenal versus Sunderland pada pekan ke-25 Liga Inggris berlangsung di Emirates Stadium. The Gunners menutup laga dengan kemenangan 3-0 di hadapan pendukung sendiri. 3 gol Arsenal dicetak Martin Zubimendi menit ke-41 serta Victor Gyökeres yang mencetak brace pada menit ke-66 dan injury time babak kedua. Hasil ini mengokohkan Arsenal di puncak klasmen sementara Liga Inggris dengan 56 poin, sementara Sunderland berada di posisi ke-9 dengan 36 poin. Kiper Arsenal David Raya mencatatkan rekor penting setelah membantu timnya menang 3-0 atas Sunderland. Raya menjaga gawang tetap tanpa kebobolan lewat sejumlah penyelamatan krusial, meski sempat mengalami beberapa momentum kurang rapi. Hasil tersebut membuat Raya mengoleksi 13 clean sheet atau laga tanpa kebobolan dari 25 pertandingan musim 2025-2026. Jumlah itu menyamai catatan pribadinya sepanjang musim 2024-2025 dengan kompetisi yang masih berjalan. Raya berpeluang melampaui rekor terbaiknya bersama Arsenal. Arsenal menorehkan rekor baru di Liga Inggris setelah tidak terkalahkan dalam 44 pertandingan kandang melawan tim promosi. Catatan itu terdiri dari 39 kemenangan dan 5 hasil imbang tanpa satupun kekalahan. Rekor tersebut menjadi yang terpanjang dalam sejarah Liga Inggris, melampaui pencapaian Chelsea yang membukukan 43 laga tanpa kalah periode 2011 hingga 2015. Hasil ini memperkuat posisi Arsenal sebagai salah satu tim dengan rekor kandang paling solid di kompetisi tersebut. Wolverhampton versus Chelsea pada pekan ke-25 Liga Inggris berlangsung di Stadion Molineux. Chelsea pulang dengan kemenangan 3-1. 3 gol The Blues diborong Cole Palmer lewat 2 penalti menit ke-12 dan 32, serta 1 gol dari open play pada menit ke-38. Wolves hanya mampu membalas melalui Tolu Arokodare menit ke-55. Hasil ini membuat Chelsea bertahan di posisi kelima klasmen dengan 43 poin dari 25 laga. Wolves masih berada di dasar klasmen dengan 8 poin. Cole Palmer menorehkan 2 rekor baru setelah mencetak 3 gol pada babak pertama saat Chelsea menghadapi Wolves di Liga Inggris. Hat-trick tersebut menjadi yang keempat bagi Palmer bersama Chelsea sejak bergabung pada musim panas 2023. Menurut laporan Squawka, jumlah itu menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah pemain Chelsea di Liga Inggris. Selain itu, berdasarkan catatan Optajo, Palmer juga menjadi pemain pertama yang mencetak 3 hat-trick pada babak pertama untuk satu klub di kompetisi tersebut. Barcelona versus Mallorca pada pekan ke-23 La Liga digelar di Spotify Camp Nou. Tuan rumah menutup pertandingan dengan kemenangan meyakinkan 3-0 di depan pendukungnya. 3 gol Barcelona dicetak Robert Lewandowski pada menit ke-29, disusul Lamine Yamal menit ke-61 dan Marc Bernal pada menit ke-83. Tambahan 3 poin membuat Barcelona kukuh di puncak klasmen Liga Spanyol dengan 58 poin dari 23 laga.
sementara Mallorca tertahan di peringkat ke-15 dengan koleksi 24 poin. Lamine Yamal melanjutkan catatan produktifnya dengan mencetak gol saat menghadapi Mallorca. Gol tersebut membuat pemain berusia 18 tahun itu mencatatkan 5 pertandingan beruntun dengan gol bersama tim utama. Berdasarkan laporan Opta, Yamal kini mengoleksi 24 gol dari 92 laga liga, jumlah terbaik untuk pemain di bawah 19 tahun di 5 liga utama Eropa abad ini, melampaui catatan Kylian Mbappe. Secara keseluruhan, Yamal musim ini telah menyumbang 15 gol serta 13 assist. Palmeiras resmi merekrut John Arias dari Wolverhampton Wanderers dengan nilai transfer sekitar 25 juta euro. Winger Kolombia berusia 28 tahun itu menandatangani kontrak 4 tahun dan dijadwalkan tiba di Brasil pekan depan. Berdasarkan pengumuman resmi Palmeiras, pembayaran dilakukan secara bertahap selama masa kontrak. Kepulangan Arias terjadi setelah ia hanya 6 bulan bermain di Inggris usai pindah dari Fluminense. Menurut laporan media Brasil, Arias kesulitan beradaptasi di Liga Inggris dan jarang mendapat waktu bermain. Celtic resmi merekrut gelandang asal Inggris Alex Oxlade-Chamberlain dengan kontrak jangka pendek hingga akhir musim 2025-2026. Klub Skotlandia itu juga menyertakan opsi perpanjangan 1 musim. Berdasarkan pernyataan resmi Celtic, Oxlade-Chamberlain bergabung sebagai pemain bebas transfer setelah dilepas Besiktas pada Agustus 2025 dan sempat berlatih bersama Arsenal awal 2026. Mantan pemain Liverpool itu menilai komunikasi dengan pelatih serta staf membuatnya yakin dapat berkontribusi bagi target klub pada sisa musim ini. Bek muda Rennes, Jeremy Yagüe, mengalami cedera pada pertandingan kedua setelah pengumuman kepindahannya ke Liverpool. Pemain berusia 20 tahun itu akan bergabung dengan klub Inggris tersebut pada musim panas mendatang dengan nilai transfer sekitar 55 juta pound sterling. Menurut laporan media Prancis, Yagüe terpaksa ditarik keluar setelah terjatuh dengan posisi tidak seimbang dan mengalami masalah pada bahunya. Hingga kini, berdasarkan keterangan awal klub, tingkat keparahan cedera tersebut masih menunggu pemeriksaan lanjutan. Penyerang AS Monaco Ansu Fati kembali mengalami cedera saat menjalani masa peminjaman dari Barcelona. Menurut laporan Diario Sport, pemain asal Spanyol itu mengalami masalah pada otot betis ketika Monaco menang 4-0 atas Rennes pekan lalu. Laga yang juga diwarnai gol dari Fati. Cedera tersebut muncul tak lama setelah ia pulih dari gangguan otot paha belakang bulan lalu. Akibatnya, Fati absen saat Monaco kalah dari Strasbourg dan dipastikan tidak tampil pada laga Liga Prancis melawan Nice. PSG resmi membuka pembicaraan untuk memperpanjang kontrak pelatih Luis Enrique hingga 2030. Menurut laporan LQP, manajemen klub ingin mengamankan posisi Enrique sebelum jeda musim agar tidak diminati klub lain. Ia telah menangani PSG selama sekitar 2,5 tahun dan menjadi figur utama dalam proyek olahraga klub. Termasuk dalam pengambilan keputusan, PSG optimis kesepakatan dapat tercapai dalam waktu dekat, sehingga Enrique bisa bertahan lebih dari 3 musim di bawah kepemilikan Qatar Sport Investment (QSI). Juventus resmi memperpanjang kontrak Kenan Yildiz hingga 2030. Gelandang asal Turki berusia 18 tahun itu dipastikan bertahan lebih lama di Turin setelah mencapai kesepakatan baru dengan manajemen klub. Berdasarkan pengumuman resmi Juventus, nilai gaji Yildiz naik dari 1,7 juta euro menjadi sekitar 6 juta euro per musim dan akan meningkat menjadi 7 juta euro ditambah bonus pada musim berikutnya. Proses perpanjangan berlangsung beberapa bulan melalui negosiasi Direktur Olahraga Damien Comolli dengan keluarga pemain. Inter Milan bersiap memperpanjang kontrak pelatih Christian Cifu setelah menilai kinerja positif sejak ditunjuk sebagai pelatih kepala. Cifu mampu menjaga performa tim tetap stabil dengan pola bermain yang konsisten. Menurut laporan Corriere dello Sport, manajemen Inter telah mencapai kesepakatan awal untuk menambah masa kerja Cifu 1 musim dari kontrak yang berakhir pada Juni 2027 menjadi hingga 2028. Selain durasi, nilai gaji Cifu juga akan dinaikkan. Saat ini ia direncanakan menembus angka 3 juta euro per tahun. Kiper Girona Marc-Andre ter Stegen menjalani operasi dengan hasil pada Jumat waktu setempat untuk menangani cedera yang membuatnya kembali menepi. Penjaga gawang asal Jerman yang dipinjam dari Barcelona itu baru sempat tampil dalam 2 pertandingan sebelum mengalami masalah pada fisik lagi. Ter Stegen kini memasuki tahap pemulihan yang panjang dan hati-hati. Staf pelatih dan manajemen Girona juga menyiapkan langkah menjaga posisi penjaga gawang sambil menunggu progres sang pemain.
Real Madrid memastikan bek kanan Trent Alexander-Arnold siap tampil pada laga La Liga melawan Valencia Minggu setelah pulih dari cedera paha. Menurut laporan Diario AS, pelatih Alvaro Arbeloa menilai pemain berusia 27 tahun itu sebagai bagian penting rencana tim hingga akhir musim. Manajemen Madrid juga melihat Alexander-Arnold sebagai aset jangka panjang. Meski musim debutnya terganggu cedera, ia baru tampil dalam 8 pertandingan musim ini. Dengan Dani Carvajal masih menjalani pemulihan, Madrid memberi peran lebih besar kepada Alexander-Arnold. Arsenal menambahkan pemain muda Max Doman ke dalam daftar pemain Liga Champions UEFA melalui kategori List B. Doman, yang berusia 16 tahun sebelumnya absen karena cedera pergelangan kaki dan sempat digantikan di daftar pemutama pada Desember lalu. Perubahan itu dilakukan sesuai aturan untuk pemain yang diperkirakan menepi lebih dari 60 hari. Kini kondisi Doman terus membaik dan ia sudah dapat didaftarkan kembali untuk pertandingan Eropa. Arsenal memperkirakan ia bisa kembali bermain dalam beberapa pekan. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.